Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika 6 di pembelajaran jarak jauh ini. Pada tatap muka kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang bagian pertama. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan cara menentukan bangun ruang dalam kegiatan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Sebelum kita masuk ke materi, yaitu kita perlu mengingat rumus dasar untuk mencari volume, yaitu kita lihat di sini ada segitiga, ya, di mana di puncak segitiga ada huruf V atau volume, kemudian luas alas, terus tinggi, ya. Kemudian di sini ada tanda bagi, ada tanda kali. Nah, ini dikandung maksud untuk memudahkan mengingat untuk mencari volume, mencari luas alas, dan mencari tinggi sebuah bangun ruang. Oke. Apabila kita mau mencari volume atau ditanyakan volume, ya, jika ditanyakan volume, maka kita tutup volumenya. Apabila kita tutup volumenya, yang tampak adalah luas alas kali tinggi. Nah, itulah yang dihitung. Jadi, kalau ditanyakan volume, maka yang dihitung adalah luas alas kali tinggi. Ini untuk mencari volume. Kemudian, apabila ditanyakan luas alas sebuah bangun ruang, jika ditanyakan luas alas, maka yang tampak adalah volume dibagi tinggi. Nah, ini volume dibagi tinggi apabila ditanyakan luas alas, ini volume bagi tinggi. Oh, tadi luas alas kali tinggi ini untuk mencari volume. Nah, ini ya. Apabila ditanyakan tinggi bangun ruang, maka yang tampak atau yang kita hitung adalah volume dibagi luas alas. Nih. Ya. Dan lagi bahwa apabila ditanyakan volume, maka yang dihitung adalah luas alas kali tinggi. Ya, hasilnya volume. Ya. Apabila yang ditanyakan luas alas, maka yang dihitung adalah volume bagi tinggi. Volume bagi tinggi, hasilnya luas alas. Apabila ditanyakan tinggi, maka yang dihitung volume bagi luas alas. Inilah untuk rumus dasar mencari volume, luas alas, dan tinggi sebuah bangun ruang. Ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kubus. Volume kubus, ya. Ingat, kita mengingat kembali bahwa kubus adalah terbentuk oleh 6 bangun persegi, Ya. Maka di sini rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3, karena kubus adalah semua sisinya sama, ya, semua sisinya sama. Sini sama semuanya. Contoh soal. Jadi tadi ulangi bahwa volume kubus adalah sisi kali sisi atau S pangkat 3. Contoh soal. Ya, di sini ada gambar, di sini kubus A B C D E F G H, ya. Jika sebuah kubus, berapakah volume kubus pada gambar di samping? Nah, di sini adalah panjangnya 5 cm. Meskipun hanya ditulis satu angka di sini, 5 cm satu di sini, sisi di sini sama juga 5 cm, 5, ya kan? Sama, meskipun ditulis hanya satu sisi. Karena kubus itu semua sisi atau rusuknya sama, ya. Maka diketahui sisinya 5 cm, ditanyakan volume kubus berapa, maka menjawabnya adalah
volume kubus sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 3. Maka 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Nah, ini volume kubus pada gambar di samping. Ya. Isi kali sisi dikalikan. Ya. 5 kali 5, 25 kali 5, 125 cm kubik. Jangan lupa kubik. Ya. Satuan volume pakai kubik atau pangkat 3. Kalau satuan luas persegi pangkat 2. Ya, itu contoh soal nomor 1 pada kubus. Kemudian kita masuk soal yang kedua. Jika sebuah kubus memiliki volume 512 cm kubik, berapa cm panjang sisi kubus tersebut? Nah, ini diketahui volume kubus 512 cm kubik. Kalau tadi volumenya S pangkat 3. Nah, sekarang kita mencari S-nya. Maka berapa cm panjang sisi kubus? Nah, rumusnya ya. Nah, ini cari S-nya. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari volume kubus tersebut. Maka sama dengan akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8 cm. Kalian masih ingat untuk bilangan pangkat 3 ya. 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3, tapi 2 kali 2 ya, kali 2. Nah, di sini kemudian kita angka pangkat 3 8. Kita coba 8 kali 8, 64. 64 kali 8 sama dengan 512 ya. 8 kali 8 64 ya kan. 64 kali 8 kita hitung. Nah, tadi kan 8 kali 8 64 ya, sama dengan 64 karena baru 2. Nah, kan 64 kali 8, 4 kali 8 32, nyimpen 3. Nah, terus 6 kali 8, 48 tambah 3, 51. Nah, tuh. Jadi akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, itu untuk mencari sisi sebuah kubus. Kemudian kita masuk pada volume balok. Nah, kita lihat ya. Volume balok pada dasarnya sama, hanya di sini identiknya dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Pada dasarnya sama ya. Hanya simbolnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, contoh soal. Tentukan volume balok pada gambar di samping. Ini ada balok A, B, C, D sampai F, G, H ya. Panjangnya ya, diketahui ya. Panjangnya 8. Ini panjang 8, lebarnya 4. Ini AB 8, BC 4 dan CG sebagai tinggi 5 cm. Ditanyakan berapakah volume balok pada gambar di samping. Kita masuk ke rumus pokok ya, ini di sini. Volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya 8, masuk 8 ya. Lebarnya 4, masuk 4. Tingginya 5, masuk 5. Nah, 8 kali 4 32. 32 kali 5 160. Nah, yang 30 kali 5 150. Yang 2 kali 5 10. 150 tambah 10 160 cm kubik. Ini ya. Volume sebuah balok. Nah, kita masuk pada contoh soal nomor 2 pada balok. Adik memiliki sebuah mainan tempat air berbentuk balok dengan panjang ya
berbentuk balok dengan panjang 25 cm. Ini kata kuncinya, panjang 25, lebar 15 cm, dan volume 7.500 cm kubik. Jadi kalau dalam soal cerita kita harus mencari kata kuncinya yang akan kita hitung atau mencari pertanyaannya apa. Berapa sentimeter tinggi? Nah, ini tinggi. Kata kunci pertanyaan adalah tinggi. Sehingga kita masuk ke tinggi. Tadi sudah. Tinggi sama dengan volume dibagi alas. Nah, alasnya kan persegi panjang. Panjang kali lebar. Diketahui panjang 25 cm, lebarnya 15 cm, dan volumenya 7.500 cm kubik. Berapa cm tinggi akuarium tersebut? Nah, ini rumus dasarnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini alas ini. Ini sama dengan alas ya, luas alas. Nah, karena persegi panjang. Luas alasnya persegi panjang. Sehingga di awal pada segitiga tadi ya, pada piramid tadi, piramid volume, bahwa mencari tinggi adalah volume dibagi alas. Alasnya padahal persegi panjang kali lebar. Sehingga tinggi balok sama dengan volume dibagi alas. Alasnya berbentuk persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Sehingga volumenya itu 7.500. Ya, ini volumenya 7.500. Nah, luas alasnya adalah panjang kali lebar. Sehingga P-nya 25 kali L-nya 15. Nah, sehingga menjadi 25 kali 15 375. Maka 7.500 dibagi 375 sama dengan 20 cm. 20 cm. Tidak pakai kubik ya. Tidak pakai kubik karena ini satuan dasar, yaitu panjang atau tinggi ya. Kalau pakai kubik itu volume. Ini contoh pada contoh kedua, yaitu mencari tinggi sebuah balok. Kita masuk pada volume prisma segitiga. Nah, di sini ada bangun prisma segitiga. Nah, rumusnya apa? Volume prisma segitiga. Prisma segitiga, untuk mencari volume prisma segitiga sama dengan tadi di atas, bahwa luas alas kali tinggi prisma ya, luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alas pada prisma segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga, nah ini berbentuk segitiga, maka luas alasnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Nah, ini sebab ini segitiga alasnya, maka luas alasnya itu alas kali tinggi dibagi 2. Nih, luas alasnya kali tinggi prisma. Nah, ini segitiga ya. Nah, maka luas alas sama dengan alas kali tinggi dibagi 2 kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya ini. Contoh soal. Tentukan volume prisma pada gambar di samping. Nah, ini contoh soalnya ini. Ya, ingat, luas ini alasnya segitiga ya, alasnya berbentuk segitiga. Nah, diketahui panjang alas, ini kebetulan segitiga siku-siku. Mana alasnya, mana tingginya? Ingat, ya. Yang garis yang membentuk sudut itu disebut alas dan tinggi, ya, alas dan tinggi segitiga ini. Sedangkan garis yang berada di hadapan sudut siku-siku disebut sisi ini sisi miring nih, SM. Sisi miring. Ya. Garis yang di depan sudut itu sisi miring. Ini alasnya. Ini tingginya, tinggi segitiga loh, ya. Kalau ini tinggi prisma. Ini. Nah, maka alas 4 cm, tinggi alas karena segitiga ada 3 cm, dan tinggi prisma 7 cm. Ini
4, 3, 7. Nah, kemudian ditanyakan volume prisma berapa? Ya, maka kita masuk ke rumus. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya adalah segitiga. Kita hitung di sini adalah alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi dibagi 2. Kali tinggi prisma. Maka kita masukkan. Nah, alasnya berapa? 4. Nah, ini 4. Alasnya masuk 4. Ya. Tingginya berapa? Tinggi segitiga? 3. Masuk. Ya, masuk sini. Nah, sehingga 4 kali 3 dibagi 2. Nah, dibagi 2. Kali tinggi prisma ini. Nah, masuk. Sehingga menjadi 4 kali 3, 12. Nah, ini dikalikan menjadi 12. Nah, dibagi 2. Ini 2 masukkan. Ya. Kali itu 7 atau tinggi prisma. Maka 12 bagi 2, 6. 6. Kali 7 sama dengan 42 cm kubik. Nah, ini volume prisma tegak segitiga pada contoh yang panjang alasnya 4, tinggi alasnya 3, dan tinggi prismanya 7. Pak, kenapa kok 5-nya tidak masuk? Karena 5 itu masuk sisi miring, ya, karena di depan sudut. Jadi tidak ikut dihitung, karena rumusnya alas kali tinggi bagi 2 untuk segitiga. Oke? Jadi hasilnya adalah volume prisma segitiga tadi adalah yang luas alasnya 4 kali 3 bagi 2 kali 7 tinggi prisma sama 42 cm kubik. Itu contoh untuk nomor 1 pada prisma tegak segitiga. Kita masuk ke soal cerita pada prisma segitiga. Sebuah prisma segitiga dengan memiliki volume 48 cm. Nah, kata kunci volume 48 cm kubik. Sedangkan panjang dan tinggi alasnya masing-masing 3 dan 4 cm. Nah, jadi pada segitiganya, ya mungkin kalau kita gambar begini, ya ini gambar misalnya, kalau kita gambar sini, ya. Nah, ini siku-siku kayak tadi contoh yang nomor 1. Nah, di sini 3, di sini 3, di sini 4 tinggi segitiganya. Di sini volumenya adalah 48. Ini volumenya, volume, ya. Nah, padahal di sini ditanyakan tingginya berapa. Nah, tinggi prismanya titik-titik. Nah, ya kan? Berapa sentimeter tinggi prisma? Nah, ini menjadi pertanyaan. Penjelasannya, diketahui volume prisma 48 cm kubik. Panjang alas segitiganya adalah 3 cm dan tinggi alas segitiganya adalah 4 cm. Kita mengingat kembali di piramid volume, ya, bangun berulang bahwa mencari tinggi adalah tinggi sama dengan volume dibagi luas alas, ya. Berapa sentimeter tinggi prisma? Nah, jawab. Rumus pokok, volume segitiga, prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi prisma. Maka tinggi prisma adalah luas alas, volume dibagi luas alas. Luas alasnya adalah segitiga. Nah, di sini lihat. Nah, kita cari luas alasnya dulu, ya. Maka tinggi prismanya berapa? Tinggi prismanya 8. Volume prismanya berapa? 8, 48, maaf. Volume prisma 48 masuk sini. Nah, dibagi luas alas. Luas alasnya adalah ya, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 3. Ya, ini alasnya, ya, 3 masuk sini. Kali tinggi, nah, segitiga. Nah, atau sini ya bisa, ini masuk sini. Nah,
4-nya masuk sini. Nah, ya. Bagi 2. Maka sama dengan 48 dibagi 12 bagi 2. Karena 3 kali 4. Maka sama dengan 6. 12 bagi 2, 6. Sehingga volume prisma segitiga adalah 48 dibagi 6. Sama dengan 8 cm. Ya. Itu prisma tegak segitiga. Kita masuk pada volume tabung. Nah, kita mengingat lagi pada luas lingkaran. Ya. Volume tabung di sini rumusnya apa? Sama pada dasarnya, yaitu luas alas kali tinggi tabung. Nah, ini tabung ya, kali tinggi tabung. Ya. Volume tabung sama luas alas kali tinggi tabung. Nah, di sini. Nah, luas alasnya apa? Luas alasnya berbentuk lingkaran di sini. Maka rumus luas lingkaran adalah, nah ini, pi r kuadrat kali tinggi tabung. Ya, kita melihat pada semester 1, yaitu luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Kita pakai pi r saja di sini kali tinggi tabung. Contoh soal ini ruji-rujinya, ya, ini tinggi tabung. Nah, ini tinggi tabung. Nah, kalau diameter banyak 2 kali uji-ujinya. Oke? Ya. Contoh soal. Tentukan volume tabung pada gambar di samping. Nah, ini ada gambar tabung di mana diketahui, ya, penyelesaiannya diketahui uji-ujinya 7 cm. Terus tinggi tabung 28 cm. Berapa volume tabung? Kita masuk data volume tabung. Volume tabung sama luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya adalah lingkaran. Maka kita masukkan ke rumus luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Nah, pi-nya di sini, ya, ingat pi-nya karena uji-ujinya itu bisa dibagi 7 atau kelipatan 7, maka kita memakai pi-nya 22/7. Seperti pada semester 1, yaitu luas lingkaran. 22/7 kali R kuadrat atau R pangkat 2, 7 kali 7, kan? Kali tinggi tabung 28. Kita coret 7 bagi 7 dapat 1. 7 bagi 7 habis dapat 1. Sehingga sisa 22, ya, 22 kali itu 7. 22 kali 7 kali tinggi tabung. Nah, maka sama dengan 22 kali 7 sama 154. Ini luas lingkaran atau alas, ya. Luas alas atau luas lingkaran kali tinggi tabung 28. Sehingga hasil akhir volume tabung adalah 4.312 cm3. Ya. Ini contoh soal tabung yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua pada soal cerita. Jika sebuah tabung, jika sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki volume, nah kata kuncinya volume. Volume 1540 cm3. Sedangkan diameter alasnya 14 cm. Diameter ingat, ya. Berapa tinggi kaleng? Kita coba gambar di sini. Nah, ini misalnya sebuah kaleng, ya. Oke. Sini diameternya, ya. Volumenya sama dengan 1540, ya. Dan di sini diameternya D itu sama dengan berapa? 14. Kita ingat di sini bahwa D 14, maka R-nya adalah 7. Nah, penyelesaiannya diketahui volume tabung 1540 cm3. Volume tabung. Diameter alas 14 cm atau dijadikan uji-uji 7 cm. Sehingga
ditanyakan berapa sentimeter tinggi tabung, jawabnya adalah penyelesaiannya volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Maka tinggi tabung adalah volume dibagi luas alas. Nah, kita mencari luas alas, yaitu lingkaran. Maka menjadi volume bagi PR kuadrat sama dengan 1540 cm kubik dibagi 27 kali 7. Mengapa kali 7? Karena ruji-ruji, padahal diketahui diameter setengahnya. Kali 7, kita bagi 7, 1 habis 7 habis 1, maka tinggal 22 kali 7, sehingga menjadi 1540 dibagi 22 kali 7 sama dengan 1540 dibagi 154, sehingga nolnya kita simpan dulu. 154 bagi 154 sama dengan 1, nolnya tambahkan 0, maka menjadi 10 cm tinggi tabung. Ini tinggi tabungnya ya, tinggi kaleng 10 cm. Itu ya. Untuk selanjutnya adalah tugas bagi kalian untuk dikerjakan di rumah. Tugas mandiri yaitu tentukan volume pada gambar-gambar berikut. Yaitu yang pertama kubus dengan panjang sisi 5 cm, yang kedua balok ya, panjang 6 cm, lebar 3 cm dan tinggi 4 cm. Yang ketiga prisma segitiga dengan panjang alas 6 cm, terus tinggi alas 8 cm dan tinggi prisma atau panjang prisma itu 20 cm dan tabung dengan ruji-ruji 7 dan tingginya 15. Kerjakan di rumah ya dengan baik, gunakan buku tugas, nanti diberi nama, nomor absen, dan di foto hasilnya share ke WA Pak Guru. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Nah, mari kita akhiri tatap muka kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.